pertemuan antara Yesus dan penjahat yang bersikap baik kepadanya. Ini terjadi karena kata-kata Yesus kepada penjahat itu. Ayat 43. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tapi bukankah ayat itu tidak berkata surga? Ayat itu berkata Firdaus. Ya. Dan gara-gara ini ada sejumlah orang yang mengatakan bahwa Firdaus itu bukan surga. Firdaus itu adalah sebuah tempat penantian, intermediate state, di mana roh orang mati yang percaya akan pergi ke Firdaus, bukan surga. Firdaus seperti ruang tunggu. Tunggu di sana sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, baru keluar dari Firdaus untuk masuk di dalam pengadilan terakhir. Tapi itu ajaran yang salah. Saksi Yehova juga mengatakan bahwa akan ada Firdaus, tapi sekarang Firdaus belum ada. Firdaus itu akan ada di bumi, tapi sekarang belum ada. Tuhan Yesus datang kali kedua dulu, baru bangun Firdaus di bumi. Lah kalau memang begitu, terus Yesus bilang, hari ini aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Berarti hari ini Firdaus mesti ada. Tapi orang saksi Yehova bilang, tidak begitu terjemahannya. Terjemahannya, aku berkata padamu hari ini, sesungguhnya engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Bukan aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini. Bukan sesungguhnya hari ini, tapi hari ini sesungguhnya. Tapi saudara-saudara, jelas itu sebuah penafsiran yang salah. Firdaus dari bahasa Persia, Pardes, Yunaninya Paradisos, turun bahasa Inggris Paradise, yang artinya surga. Selain itu saudara, tidak mungkin Firdaus bukan surga. Karena waktu Yesus mati, tubuhnya dikubur, tapi jiwa atau rohnya tuh kemana? Di dalam Lukas 23:46, Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kata Yunani yang dipakai itu adalah pneuma. Ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Berarti sementara tubuh Yesus ada di kuburan, rohnya diserahkan ke tangan Bapa, berarti di surga. Maka Yesus tidak pergi kemana-mana selama dia tubuhnya di kuburan. Seperti ajaran sejumlah orang bahwa Yesus tubuhnya di kuburan, tapi rohnya mengunjungi dunia orang mati dan memberitakan Injil kepada orang-orang di dunia orang mati. Tidak. Memang ada ayat yang kelihatannya begitu, tapi itu ayat sukar dan tafsirannya salah. Jelas Yesus menyerahkan rohnya kepada Bapa di surga, tangan Bapa. Berarti waktu mati Yesusnya ke surga. Kalau Firdaus bukan surga, Yesus mati ke surga, lalu si penjahat itu ke Firdaus, dan Firdaus bukan surga, Yesus ada di surga, penjahat ada di Firdaus, berarti nggak sama-sama dong. Para Yesus berkata, aku akan bersama-sama dengan engkau. Bersama dengan engkau hanya bisa dimengerti bahwa Firdaus adalah surga, surga adalah Firdaus. Sehingga waktu Yesus di tangan Bapa di surga dan penjahat itu pergi ke Firdaus, bisa dikatakan bersama dengan Yesus. Karena itu dua tempat yang identik. Karena itu ketika Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus, itu sama dengan hari ini juga engkau bersama dengan aku di surga. Maka pertemanan yang dimulai di salib berujung dengan pertemuan di surga. From cross to paradise. Dari salib ke Firdaus. Berteman di salib, bertemu di surga. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKY Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan. Dan masih dipergunakan untuk murid dari kelas 1 sampai kelas 4. Sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama.
Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya. Dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian. Karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri. Dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun mulai minggu ini, kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Ezra Soru, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Ezra Soru. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKIAN Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Ezra Soru. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian.